Selamat datang kembali di materi komunikasi data. Sekarang kita akan lanjut materi video kali ini ke tema medium transmisi. Kalau kita review sekilas lagi, sistem komunikasi kalau analog itu kita dari sumber itu akan mengirimkan sebuah data, lalu nanti dimodulasi, lalu baru dikirimkan melalui medium transmisi atau channel. Dan nanti si informasi itu diterima dan didemodulasi sampai akhirnya menuju ke tujuan. Lalu untuk digital juga sama, yang beda itu hanya ada source encoder dan channel encoder sebelum ke modulatornya, tapi tetap dikirimkan melalui medium transmisi, channel, dan diterima, lalu didemodulasi dan channel decoder, source encoder sampai akhirnya ke tujuan datanya. Seperti itu. Jadi bedanya hanya yang di hijau yang di sini. Nah, yang jadi pertanyaan pertama adalah apa itu medium transmisi atau channel? Jadi medium transmisi ini kalau dalam bahasa sederhananya itu adalah jalur yang digunakan untuk membawa data dari pengirim menuju ke penerimanya. Medium transmisi ini memiliki dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe wired atau guided. Jadi kita menggunakan kabel. Transmisinya itu menggunakan kabel fisik yang dibatasi oleh posisi geografis. Maksudnya guided itu karena arahnya itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi hanya pada kabel itu saja. Tentunya karena memang dibatasi pergerakan dari informasinya hanya di kabelnya itu saja. Nah, yang kedua itu adalah tipe wireless atau unguided. Unguided itu karena tentu saja kalau wireless dia akan menyebar ke segala arah. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya, tapi kita bisa menerima informasi itu. Jadi yang disebutkannya itu transmisinya itu tidak menggunakan kabel fisik dan tidak dibatasi oleh posisi geografis nantinya. Seperti itu. Jadi yang membedakan adalah karena guided itu jalurnya itu hanya sesuai dengan yang diberikan. Jadi misalkan ini kabel, jadi dia tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa ke kanan kiri untuk datanya itu. Dan untuk yang wireless, yang unguided, karena dia menggunakan antena pengirim, nanti dia menjalarnya ke segala arah dan nanti akan diterima oleh penerimanya, receivernya. Nah, untuk tipe yang wired ini ada 3 buah tipe lagi, yaitu twisted pair, coaxial cable, dan optical fiber. Kalau untuk yang wireless itu ada radio wave, ada microwave, dan infrared. Salah satu faktor penentu transmisi data itu adalah yang pertama bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah kapasitas pembawa data dari channel atau media. Jadi semakin besar bandwidthnya, itu semakin banyak data yang bisa dikirimkan gitu. Tapi bukan berarti bandwidth yang besar itu selalu bagus. Kadang terlalu besar itu bisa juga menyebabkan modulasinya. Kalau misalkan kita berbicara tentang modulasi, nah tentunya nanti modulasinya itu terbatas karena frekuensi yang akan digunakannya itu habis oleh bandwidth yang terlalu besar, seperti itu. Jadi nanti kita bisa memilih bandwidth yang besar atau bandwidth yang kecil gitu. Lalu yang kedua itu adalah radiation atau pancarannya. Intinya adalah kebocoran sinyal dari media akibat karakteristik listrik dari channel. Jadi radiasinya itu yang dikirimkan itu kadang bisa menyebar kemana-mana dan berpengaruh sesuatu gitu. Lalu ada yang disebut dengan serapan noise. Jadi kemudahan channel terhadap noise atau gangguan listrik yang dapat menyebabkan gangguan data. Jadi maksudnya adalah transmisi data itu sebisa mungkin harus gitu, data yang dikirimkan dan diterima itu harus sama gitu. Walaupun ada gangguan, tapi dia tidak akan mengganggu informasi yang sebenarnya. Nah, jadi
walaupun dia bisa menyerap noise, tapi nanti ada metode untuk rekonstruksi atau mempertahankan dari noise tersebut. Lalu yang keempat itu adalah atenuasi atau redaman. Itu energi yang hilang ketika sinyal menyebar keluar. Karena energi yang hilang ini berhubungan dengan frekuensi, jadi radiasi dan karakter fisik dari channelnya. Jadi secara sederhana tipe dari medium transmisi ini ada seperti ini. Lalu kalau kita bahas satu-satu, yang pertama itu dari yang tipe wired. Twisted pair ini sesuai dengan namanya, twisted, ada yang seperti digulung-gulung. Itu ada 2 buah kabel yang digulung-gulung supaya nanti ketika dipengaruhi oleh medan magnet, itu arah dari penjalaran datanya itu tidak akan berubah. Beberapa contoh dari twisted pair itu adalah kabel LAN. Lalu ada RS232 juga salah satu contoh yang di dalamnya itu kabelnya di twisted pair. Lalu yang coaxial cable, ini bedanya itu kabelnya sudah dilindungi, ada foil pelindung di sini dan foil isolator. Nanti si informasinya itu di kabel yang serat-serat ini itu dikirimkannya. Ini salah satu contohnya biasanya untuk audio atau video, itu biasanya menggunakan coaxial cable. Lalu yang ketiga itu adalah optical fiber. Bedanya itu ya ini hanya untuk bukan untuk listrik, tapi untuk optik. Informasinya diubah dulu menjadi optik, lalu nanti dikirimkan seperti itu. Jadi yang bedanya itu ini mirip dengan coaxial cable, tapi di tengahnya itu bukan lagi serat seperti tembaga, tapi di sini untuk memancarkan cahaya atau menjalarkan cahaya seperti itu. Kalau untuk dari sisi wireless, itu ada radio wave, microwave, dan infrared, dan ini termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita kembali lagi ke gelombang elektromagnetik, tentunya saja ada yang disebut dengan frekuensi atau panjang gelombang. Kalau frekuensinya rendah dan semakin tinggi, kalau panjang gelombangnya itu kebalikannya. Kalau frekuensinya rendah berarti panjang gelombangnya sangat tinggi dan kesininya semakin kecil. Jadi ini gambaran bagaimana frekuensi ini berubah dari frekuensi rendah menuju ke frekuensi tinggi seperti itu. Nah, ini gelombang elektromagnetik ini bisa dibagi-bagi untuk informasi atau untuk komunikasi dari ELF, VLF, LF, radio frekuensi, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Dan untuk yang biru ini sampai ultraviolet ini termasuk yang tidak berbahaya, tapi kalau yang X-ray dan gamma ray ini termasuk yang cukup berbahaya sehingga tidak digunakan. Untuk komunikasi saat ini itu yang bisa digunakan untuk saat ini baru sampai ke infrared, tapi sekarang masih dikembangkan untuk komunikasi supaya bisa menggunakan cahaya tampak dan ultraviolet, tapi masih dalam perkembangan sehingga belum ada jelas itu hasilnya. Jadi kalau misalkan salah satu contoh gelombang perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik itu adalah tentunya TV. TV menerima sinyal dari channel tertentu itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh antena. Lalu RFID untuk pintu hotel, untuk radio juga bisa termasuk gelombang elektromagnetik, radio wave, dan juga ini untuk kunci mobil juga menggunakan radio wave. Contoh lainnya itu menggunakan infrared, remote tentunya menggunakan infrared. Ini bisa gunakan untuk AC, untuk proyektor, atau untuk TV juga sama. Lalu tentu saja yang semua orang biasanya sudah punya itu adalah mobile phone. Ini menggunakan cukup banyak teknologinya, itu ada yang menggunakan NFC, ada yang seluler saja, ada WiFi, infrared, Bluetooth, dan lain-lain. Jadi di mobile phone ini cukup banyak sekali fiturnya.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dari contoh-contoh yang sebelumnya itu kebanyakan kita menggunakan wireless atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Kenapa tidak kita gunakan semua saja menggunakan gelombang elektromagnetik? Kenapa kita perlu menggunakan kabel lagi? Ini suatu pernyataan yang salah kalau misalkan kita hanya ingin menggunakan wireless saja. Karena walaupun gitu ya, walaupun kita kalau misalkan melihat di server-server data itu, mereka harus memanage banyak sekali kabel seperti gambar di sini yang cukup rumit, itu harus diatur sedemikian rupa sampai bisa diketahui ini adalah kabel yang mana, ini kabel yang mana, ini bagian yang mana, ini bagian mana. Itu cukup sulit, tapi bukan berarti kabel itu jelek. Ini ada beberapa perbandingan antara kabel dan wireless. Jadi kalau dilihat dari kebebasan dari pengguna, tentu saja wireless itu juaranya, karena mereka bisa menggunakan di mana saja gitu, sambil berjalan-jalan, sambil duduk, sambil tiduran, itu bisa dilakukan. Sedangkan untuk yang menggunakan kabel, kita akan terbatasi oleh panjang kabelnya dan posisi kabelnya itu dari mana itu harus ada itu sumber dari transmisi datanya, sehingga akan terbatas. Kalau dari segi bertukar file, wireless itu tentunya lebih mudah dan kecepatan transfernya, tapi kecepatan transfernya itu lebih lambat. Tapi semua orang sekarang sudah lebih menggunakan ini untuk bertukar file menggunakan kabel. Sekarang sudah tidak lazim, tapi masih tetap digunakan. Kelebihannya adalah kecepatan transfernya itu sangat cepat. Jadi biasanya kalau untuk ukuran yang sampai gigabyte untuk dikirim itu lebih mudah dan lebih enak kita menggunakan kabel seperti itu. Lalu kalau dari sisi kabel, untuk yang wireless tentu saja tidak perlu terlalu banyak kabel, walaupun masih tetap membutuhkan kabel. Sedangkan untuk yang wired itu banyak sekali kabel dan port yang dibutuhkan untuk menghubungkan kabel satu sama lain. Kalau dilihat dari sisi bisnis, tentunya saja wireless ini yang juaranya karena sangat umum dan praktis gitu, terutama dalam bisnis. Sedangkan untuk yang wired ini tidak umum digunakan untuk umum, tapi masih digunakan untuk kantor-kantor yang tradisional. Untuk kecepatan koneksi, wireless tentu lebih lambat dibandingkan yang kabel, dan ini salah satu kelebihan dari yang menggunakan kabel. Kalau dari segi keamanan, wireless ini cukup rentan untuk bisa ditembus, sedangkan untuk yang wire atau kabel itu lebih aman dibandingkan yang wireless. Untuk setup, keduanya cukup rumit dan mahal, jadi sama saja, tidak ada bedanya, seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian saja. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.